Yeah, I'm a central midfielder who likes to play box to box, to carry the ball, setting up attacks, and a flight from 1.5 hours. So my family and friends come quite often when it's possible to carry the ball. Tijani Rejders angkat bicara usai adiknya selalu dicoret Shin Tae-yong. Vorige week kwam deze Nederland geanalyseerd en wordt het allemaal nog niet altijd meer spelen en dat wordt heel snel. Dat is better. En dit is heel professioneel. En ik denk dat het een land is. Kabar buruk untuk timnas Indonesia. Kevin Dix masih cedera 2 hari jelang lawan Arab Saudi, kemungkinan absen. السعودي اليوم مع المنتخب الاندونيسي على ارضنا وبين جماهيرنا واحنا اللي عادلنا ولولا لطف الله كان في اخر الدقائق كوره انا والله ما اعرف كيف طلعها المدافع اصلا والله ولا اعرف مين المدافع اللي طلعها من واحد لواحد صد بوجهه كذا. Shin Tae-yong harus hati-hati, media timur tengah sentil statistik aneh Arab Saudi gara-gara timnas Indonesia. Tijani Rejders angkat bicara usai adiknya selalu dicoret Shin Tae-yong. Eliano Rangers yang sudah resmi dinatural timnas Indonesia sejak September lalu baru sekali bermain bersama timnas Indonesia, saat timnas Indonesia versus Bahrain. Waktu itu Eliano dimainkan Shin Tae-yong sebagai pemain pengganti tepatnya di awal babak kedua. Setelah itu Eliano tak tampak lagi di lapangan saat timnas Indonesia bertanding. Hal ini menandakan jika peluang Eliano sangat berat untuk mendapatkan porsi bermain di timnas Indonesia, apalagi ia bermain di posisi bek kanan dan gelandang. Di posisi bek kanan ia harus bersaing dengan Kevin Dix, Sandy Walsh, Asnawi Mangku Alam dan Yaakob Sayuri. Di gelandang ia harus bersaing dengan Tom Haidt, Nathan Jo Awen, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya hingga Egy Maulana Fikri. Nah, yang menjadi masalah bagi keluarga Eliano termasuk kakaknya Tijani Reinders ialah, kalau Eliano tidak dibutuhkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, kenapa Shin meminta Eliano dinaturalisasi PSSI? Shin Tae-yong sendiri akhirnya buka suara untuk menjawab pertanyaan keluarga Eliano tersebut. Kata Shin Tae-yong, Eliano Rangers masih belum cukup layak untuk membela timnas Indonesia bertanding melawan Jepang. Untuk Eliano tidak masuk ke tim, karena tidak baik baginya untuk masuk ke skuad, ia belum cukup kuat, kata Shin Tae. Kepada awak media, tidak dijelaskan secara detail maksud kata tidak baik. Seperti yang diutarakan Shin Tae-yong diduga kualitas dari pemain asal klub PEC Zwolle itu, masih belum bisa bersaing di timnas Indonesia. Ini bukan pertama kalinya Eliano dicoret Shin Tae-yong. Sebelumnya pelatih asal Korea Selatan itu tidak memasukkan namanya saat timnas Indonesia takluk 0-2 di kandang Cina. Saat itu Eliano dicoret bersama dengan Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari. Pencoretan Eliano Reinders saat itu karena masalah strategi dan taktik yang salah dari Shin Tae-yong. Shin waktu itu lebih memilih memainkan Asnawi Mangkualam ketimbang Eliano. Hingga akhirnya timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Cina. Tak cukup di situ, Eliano Reinders kembali mendapatkan panggilan dari Shinyong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Kembali mendapat panggilan Shin Tae-yong ke timnas, Eliano bergegas terbang dari Belanda menuju Jakarta. Eliano mengaku sangat senang kembali mendapat panggilan untuk membela Merah Putih, juga sudah tampak ikut latihan bersama rekan-rekannya di timnas Indonesia. Namun 1 hari jelang pertandingan melawan Jepang, Shin Tae-yong lagi-lagi mencoret Eliano dengan alasan sang pemain belum cukup layak untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Nah, kalau begini ceritanya kan kasihan juga Eliano, jauh-jauh datang dari Belanda niatnya mau membela Merah Putih, tapi selalu dicoret Shin Tae-yong. Jelang pertandingan adik saya selalu bersemangat untuk bermain bersama timnas Indonesia, karena ia bangga bisa bersama mereka, ujar Tijani Rangers mengomentari nasib kurang baik yang dialami adiknya.
Tapi kami semua sadar semua keputusan ada di tangan pelatih. Kami hanya kecewa saja Eliano datang ke sana hanya untuk jadi pelengkap skuad saja, tambah Tijani Renders. Di lain sisi publik tanah air turut menyatakan kekecewaannya karena Eliano Renders kembali dicoret Shin Yong. Publik mempertanyakan keputusan aneh dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kabar buruk untuk timnas Indonesia. Kevin Dix masih cedera 2 hari jelang lawan Arab Saudi, kemungkinan absen. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk. Kevin Dix terancam tidak bisa bermain ketika tim berjulukan Garuda itu menghadapi timnas Arab Saudi. Kevin Dix masih menderita cedera. Bek berusia 28 tahun itu mengalami masalah pada lututnya saat membela timnas Indonesia kontra timnas Jepang pada Kamis, 15 November 2024. Kevin Dix kabarnya juga telah menjalani MRI, Magnetic Resonance Imaging. Pemain FC Copenhagen di Liga Denmark itu disebut-sebut hanya berkutat dengan cedera ringan. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan kabar terbaru terkait Kevin Dix. Dia memperkirakan bahwa pemain serba bisa itu bakal absen untuk melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Arab Saudi dalam matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Kevin Dix masih cedera. Kemungkinan absen membela timnas Indonesia kontra Arab Saudi, ujar Sumarji kepada bola.com, Minggu, 17 November 2024. Kekuatan timnas Indonesia akan makin tereduksi jika Kevin Dix absen. Sebab, Garuda telah lebih dulu kehilangan Mees Hilgers, yang juga mengalami cedera. Kevin Dix baru menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada beberapa waktu lalu melalui proses naturalisasi. Penampilan kontra Jepang juga menjadi debutnya untuk timnas Indonesia. Ketika menghadapi Jepang, Kevin Dix dimainkan sebagai wingback kanan. Saat ditarik keluar pada menit ke-40, posisinya digantikan oleh Sandy Walsh. Sandy Walsh berpeluang untuk menjadi pemain utama di pos wingback kanan timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi. Pesaingnya hanya Eliano Renders jika dipercaya masuk skuad. Shin Tae-yong harus hati-hati, media Timur Tengah sentil statistik aneh Arab Saudi gara-gara timnas Indonesia. Media Timur Tengah, Win-Win menyoroti statistik aneh Arab Saudi selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi akan menantang timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Pada pertandingan ini, Arab Saudi mengusung pembalasan atas pencurian yang dilakukan timnas Indonesia di leg pertama ketika bertandang ke Jeddah. Timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga dengan skor imbang 1-1. Menariknya, hal ini pun berimbas pada statistik aneh Arab Saudi di sisa pertandingan selanjutnya. Setelah 5 laga, tercatat grup C selalu diwarnai oleh hal yang aneh, termasuk tidak adanya unsur keunggulan tim tuan rumah dan supporter kandang, ulas Win-Win dikutip Minggu, 17 November 2024. Win-Win menyebut ada optimisme yang dimiliki oleh Arab Saudi dari statistik aneh yang mereka miliki, di mana Arab Saudi selalu mendapatkan poin di setiap laga tandang mereka, bahkan poin penuh. Usai hasil imbang atas timnas Indonesia, Arab Saudi justru melampiaskannya dengan meraih poin penuh dari Cina dengan skor 2-1. Selanjutnya, Arab Saudi yang didukung 50.000 supporter di kandang justru dipermalukan Jepang 0-2. Arab Saudi lagi-lagi mengalami hasil minor dengan skor 0-0 dari Bahrain. Sebelum menantang timnas Indonesia, Arab Saudi kembali mencuri poin dari Australia dengan hasil imbang 0-0. Hal ini membuat Arab Saudi mendapatkan 6 poin dengan tak pernah kalah di laga tandang dan perlu diantisipasi oleh Shin Tae-yong. Menjelang laga pekan ke-6, statistik keunggulan tim tamu diprediksi akan terus berlanjut, ulas Win-Win. Statistik ini ternyata tak hanya terjadi oleh Arab Saudi tapi juga Jepang dan timnas Indonesia. Jepang yang superior di grup C pun selalu mendapatkan hasil poin penuh di laga tandang. Bahkan 3 poin timnas Indonesia berasal dari 2 hasil imbang di laga tandang. Jepang jelas memiliki keunggulan dari tim tuan rumah Cina,
Sedangkan Arab Saudi menantikan kemenangan saat menghadapi timnas Indonesia di hadapan supporter. Ulas win-win. Efe.